Bapak Ibu, ada satu kabar besar yang sedang ramai dibicarakan, bahkan bisa menjadi perubahan terbesar dalam sejarah pensiunan ASN. Pemerintah melalui Kemenpan RB sedang menyiapkan skema baru yang memungkinkan tunjangan pensiun PNS bisa mencapai hingga 1 miliar rupiah nantinya. Benar Bapak Ibu tidak salah dengar, hingga 1 miliar rupiah tergantung masa kerja dan besaran iuran pada skema terbaru ini. Saat ini, sistem pensiun yang berlaku adalah skema pay as you go, di mana dana pensiun dihitung dari iuran 4,75% gaji PNS yang dikelola Taspen ditambah dana APBN. Dalam skema ini, jumlah pensiun relatif tetap dan umumnya jauh lebih kecil dibanding gaji saat masih aktif bekerja. Nah, pemerintah sedang menyiapkan skema baru bernama fully funded atau iuran pasti. Bedanya sangat besar Bapak Ibu. Jika selama ini iuran dihitung dari gaji pokok, di skema baru iuran akan dihitung dari take home pay, jumlah yang lebih besar. Artinya uang pensiun yang dikumpulkan per bulan akan jauh lebih tinggi dan dana yang diterima pensiunan ketika masuk masa purna tugas bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Namun, skema ini tidak langsung berlaku untuk PNS yang sudah aktif sekarang. Pemerintah memastikan bahwa ASN atau PNS yang sudah bekerja lebih dulu tetap memakai skema pay as you go, sehingga hak pensiun mereka tidak berubah. Sementara skema fully funded nantinya berlaku untuk aparatur sipil negara baru yang direkrut ke depan. Selain soal skema pensiun, ada kabar lain yang cukup ramai dibicarakan, kenaikan tunjangan kinerja, TUKIN. Dalam sebuah pertemuan, sempat disebutkan bahwa Tukin untuk Kementerian ESDM sudah ditandatangani Presiden Prabowo dan disebut naik hingga 100%. Namun, pihak Kemenkeu menegaskan bahwa mereka harus menunggu surat resmi dari Presiden dan Kementerian PAN-RB sebelum menetapkan pagu anggarannya. Artinya, kabar kenaikan ini benar dibahas tetapi masih menunggu prosedur formal. Terkait rumor kenaikan gaji PNS dan pensiunan yang kemarin ramai dibahas, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa belum ada keputusan final pembahasan harus dilakukan bersama BKN, Kemenpan RB, dan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara. Bahkan beliau mengatakan bahwa sekarang pejabat tidak boleh lagi asal bicara tanpa koordinasi karena setiap kebijakan harus sesuai aturan fiskal yang ketat. Beberapa kesempatan dan Menteri Purbaya juga menjelaskan sejumlah strategi ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah memastikan tidak ada kebocoran anggaran, belanja negara tepat sasaran, dan pertumbuhan ekonomi didorong ke angka di atas 6% dalam waktu dekat. Beliau juga ingin meningkatkan tax ratio sekitar 0,5 hingga 1%, yang setara dengan tambahan pemasukan negara mencapai ratusan triliun rupiah. Dari sisi konsumsi masyarakat, data Bank Indonesia menunjukkan bahwa penjualan retail, kredit motor, kredit mobil, hingga indeks kepercayaan konsumen semuanya mulai naik. Pemerintah melihat ini sebagai tanda positif bahwa ekonomi sedang kembali bergerak. Dengan kondisi seperti itu, peluang kebijakan baru termasuk penyesuaian gaji ASN bisa semakin terbuka. Sayangnya untuk isu mengenai rapel kenaikan gaji, Menteri Keuangan menegaskan bahwa informasi yang beredar di luar masih bersifat spekulasi. Pemerintah hanya akan membayar jika regulasi resmi sudah ditandatangani Presiden. Tanpa aturan tersebut, Kemenkeu tidak dapat mengeksekusi pencairan apapun. Terakhir, terkait subsidi energi dan BBM, pemerintah menyatakan bahwa pembayaran subsidi akan tetap dilakukan sesuai pengajuan dan verifikasi dari Pertamina. Tidak ada pemotongan dan tidak ada penundaan jika datanya sesuai aturan. Kesimpulannya, Bapak Ibu, skema pensiun fully funded sedang disiapkan dan nilainya bisa sangat besar hingga 1 miliar rupiah bagi ASN baru. ASN lama tetap memakai skema pay as you go, jadi hak pensiun tidak berubah. Soal kenaikan gaji dan rapel, pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi. Segala informasi baru akan diumumkan melalui saluran resmi pemerintah dan Taspen. Dan jika apakah Ibu ingin, saya bisa juga membuat versi VO yang lebih pendek atau versi yang lebih panjang seperti gaya berita TV.